Satu alat ukur panjang yang memiliki ketelitian paling tinggi adalah A. Mistar, B. Jangka sorong, C. Mikrometer skrup-krup, D. meteran kelos. Jawaban yang benar adalah B. Ketelitian adalah nilai yang terkecil yang masih bisa diukur oleh suatu alat ukur. Semakin kecil nilai yang dapat diukur suatu alat ukur, semakin tinggi tingkat ketelitiannya. Mistar, meteran gulung dan metlin hanya mampu mengukur sampai tingkat ketelitian 1 mm, sementara jangka sorong dapat mengukur panjang dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. 2. Untuk mengukur garis tengah bagian dalam sebuah pipa adalah A. Jangka sorong, B. Mistar, C. Mikrometer skrup-krup, D. meteran kelos. Jawaban yang benar adalah C. Mikrometer ini dapat digunakan untuk mengukur sebuah garis tengah atau diameter suatu lubang benda. Jenis mikrometer dalam juga biasa digunakan untuk mengukur diameter kedalaman suatu pipa. 3. Besaran yang telah didefinisikan terlebih dahulu adalah A. Panjang, gaya, kecepatan, banjang, suhu, volume, C. Panjang, massa, suhu, danjang, massa, luas. Jawaban yang benar adalah C. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ada, atau sudah didefinisikan terlebih dahulu. Terdapat 7 besaran pokok, di antaranya massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. 4 berikut yang merupakan kelompok besaran turunan adalah A. Gaya, kecepatan, dan panjang, massa jenis, massa, dan volume, C. Luas, panjang, dan lebar, D. Volume, massa jenis, dan gaya. Jawaban yang benar adalah D. Yang termasuk besaran turunan ialah volume, massa jenis, luas, kecepatan, momentum, gaya, percepatan, daya, usaha. 5. Satuan-satuan berikut yang termasuk satuan tidak baku adalah A. Depa, jengkal, hasta, B. Sentimeter, sekon, jengkal, C. Kaki, gram, Kelvin, D. kilogram, mol, depa. Jawaban yang benar adalah A. Depa, jengkal, hasta merupakan satuan tidak baku. Contoh dari satuan baku adalah sekon, Kelvin, sentimeter, kilogram, mol. 6. Ahmad memiliki massa sebesar 45 kg. Nilai besaran dan satuan dalam pernyataan di atas adalah A. Massa, B. 45, C. 45 kg, D. kilogram. Jawaban yang benar adalah C. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Nilai besaran dan satuan pada pertanyaan di atas adalah 45 kg, di mana nilai besarnya adalah 45 dan satuannya adalah kilogram. 7. Sebuah peti memiliki volume sebesar 3 meter kubik. Apabila volume balok tersebut dinyatakan dalam sentimeter kubik, besar volume balok tersebut adalah A 3 kali 10 pangkat 3 cm kubik, B 3 kali 10 pangkat 4 cm kubik, C 3 kali 10 pangkat 5 cm kubik, D 3 kali 10 pangkat 6 cm kubik. Jawaban yang benar adalah D. Karena turun 2 tangga, maka dikalikan 1 juta atau 10 pangkat 6. Jadi, volume 3 meter kubik, sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 cm kubik. 8. Nilai 600 meter kuadrat sama dengan A 0,6 heksameter kuadrat, B 0,06 kilometer kuadrat, C 60.000 dekameter kuadrat, D 600.000 cm kuadrat. Jawaban yang benar adalah C. 600 meter kuadrat, sama dengan 60.000 dekameter kuadrat. 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai yang terukur pada alat tersebut adalah
A 6,33 mm, B pukul 6.30 mm, C 6,73 mm, D 6,13 mm. Jawaban yang benar adalah C. Perhatikan garis skala utama yang terdekat dengan tepi selubung luar. Garis skala utama tersebut adalah 6,5 mm lebih. Perhatikan juga garis mendatar pada selubung luar, yang berimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Garis tersebut adalah garis ke-23. Jadi, hasil pengukuran mikrometer skrup tersebut adalah 6,73 mm. 10. Alat ukur yang paling tepat digunakan untuk mengukur waktu seorang pelari adalah A. Arloji, B. Jam, C. Stopwatch, D. Meteran. Jawaban yang benar adalah C. Jam sukat memang lebih sering dikenal dengan stopwatch. Alat ini disebut jam sukat karena digunakan untuk mengukur waktu dan alat ini biasanya digunakan untuk mengukur waktu tempuh pada lari cepat. 11. Massa suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. A. Pita ukur, B. Mikrometer skrup-krup, C. Neraca, D. Jangka sorong. Jawaban yang benar adalah C. Untuk mengukur massa suatu benda, dapat menggunakan timbangan atau neraca. 12. Sebuah benda yang tidak beraturan diukur oleh gelas ukur, seperti pada gambar berikut. Volume benda tidak beraturan tersebut adalah A 20 ml, B 30 ml, C 40 ml, D 50 ml. Jawaban yang benar adalah D. 13. Untuk mengukur diameter pensil, sebaiknya menggunakan alat ukur A. Jangka sorong, B. mistar, C. Mikrometer skrup, D. meteran. Jawaban yang benar adalah A. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Jawaban yang benar adalah B. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar, kali tinggi. 5 cm dikali 2 cm, dikali 2 cm, sama dengan 20 cm kubik. 20 cm kubik, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. 15. Jenis cairan yang biasa digunakan sebagai pengisi termometer adalah A. Minyak atau air, B. Air atau raksa, C. Raksa atau alkohol, D. Air atau alkohol. Jawaban yang benar adalah C. Zat cair yang digunakan sebagai pengisi termometer adalah raksa dan alkohol. 16. Suhu titik didih air murni pada tekanan 1 atm, jika dinyatakan dalam skala Kelvin adalah A. 100 Kelvin, B. 173 Kelvin, C. 212 Kelvin, D. 373 Kelvin. Jawaban yang benar adalah D. Pada titik didihnya, air murni pada tekanan 1 atm, bila dinyatakan dalam skala Kelvin adalah 373 derajat Kelvin, dan 100 derajat Celcius jika dalam skala termometer Celcius. 17. Termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama, dengan 2 kali angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius pada suhu, A 20 derajat Celcius, B 40 derajat Celcius, C 80 derajat Celcius, D 160 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah D. 18. Alat yang digunakan untuk menentukan suhu suatu benda adalah A. Altimeter, B. Barometer, C. Hidrometer, D. Termometer. Jawaban yang benar adalah D. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan menyatakannya dengan suatu angka. 19. Untuk mengukur suhu maksimum minimum digunakan termometer,
A. Alkohol, B. Six belani, C. Raksa, D. Suhu badan. Jawaban yang benar adalah B. Termometer Six belani merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dalam jangka waktu tertentu. 20 selisih antara dua suhu adalah 400 derajat Celcius. Selisih kedua suhu ini dalam skala Kelvin adalah A. 127 Kelvin, B. 227 Kelvin, C. 400 Kelvin, D. 673 Kelvin. Jawaban yang benar adalah C. Sejak termometer Celcius dan termometer Kelvin memiliki jumlah skala yang sama, yaitu sebesar 100, maka selisih suhu kedua zat baik dinyatakan dalam skala Celcius maupun skala Kelvin, memiliki selisih yang sama. Jadi, selisih suhu kedua zat tersebut dapat juga dinyatakan 400 Kelvin. 21, 40 derajat Reaumur, sama dengan titik-titik derajat Celcius. A 32, B 40, C 50, D 60. Jawaban yang benar adalah C. 40 derajat Reaumur, sama dengan 50 derajat Celcius. 22, es yang sedang mencair, menurut termometer Fahrenheit memiliki suhu A 0 derajat Fahrenheit, B 32 derajat Fahrenheit, C 273 derajat Fahrenheit, D 212 derajat Fahrenheit. Jawaban yang benar adalah B. Es yang sedang mencair, menurut termometer Fahrenheit memiliki suhu 32 derajat, hal ini karena dalam skala Fahrenheit titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit. 23. Batas rendah pengukuran suhu badan adalah titik-titik derajat Celcius. A 42 derajat, B 37 derajat, C 36 derajat, D 35 derajat. Jawaban yang benar adalah C. Batas rendah pengukuran suhu badan adalah 36 derajat. 24. Jumlah partikel unsur yang menyusun satu partikel asam cuka adalah A3, B4, C6, D8. Jawaban yang benar adalah D. Jumlah partikel unsur CH3COOH atau asam asetat sama dengan 2 atom karbon ditambah 4 atom hidrogen, ditambah 2 atom oksigen. Maka jumlah atomnya 8 atom. 25. Zat murni yang memiliki partikel terkecil berupa atom adalah A. Karbon dioksida, B. Kobalt, C. Nitrogen, D. Klorin. Jawaban yang benar adalah B. Kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CO dan nomor atom 27.